Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bimbingan dan Konseling Sahabat Siswa. Masih dengan saya, Mem Yuli. Oke, dalam satu hari itu kita punya waktu 24 jam, gak kurang dan lebih. Tapi kalian tahu gak, ada banyak banget rutinitas rutin yang kita lakukan setiap harinya. Dan itu menghabiskan waktu yang banyak. Tidur malam aja 7 jam, belajar daring 5 jam, tidur siang 1 jam, mandi, makan, sholat. Kemudian banyak banget agenda. Dan tahu nggak, sisa waktu yang kita miliki hanya 9 jam 10 menit. Dan belum lagi kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan, jagain adik, nonton TV, main game, belanja, kemudian rebahan, jalan-jalan, masih ada lagi ngepel rumah, nyapu, ngecat tembok, angkat galon, dan banyak banget hal yang mau kita lakukan. Dan waktu pertanyaannya adalah kapan kita punya waktu untuk ngerjain tugas. Nah, di sini diperlukan suatu cara untuk mengatur waktu dengan baik karena waktu nggak akan bertambah dan berkurang, namanya time management. Apa sih time management itu? Time management merupakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan secara sadar untuk melakukan kontrol atau jumlah waktu yang dimiliki selama satu hari. Dan kenapa time management itu penting? Oke, ada beberapa hal yang menyebabkan mengatur waktu itu perlu banget kalian lakukan. Yang pertama, kesulitan dalam menentukan prioritas. Mana dulu sih yang harus dilakukan? Tidak memiliki target, gagal dalam menghadapi gangguan yang sering muncul, seperti diajak teman main game dan lainnya. Terakhir, penundaan. Dan di sini memilih punya 3 langkah dalam mengatur waktu. Yang pertama, brainstorming. Ayo kita buat list kegiatan yang akan dilakukan. Cari mana yang penting dan mana yang tidak penting. Semua kegiatan yang akan kalian lakukan dibuat list aja terlebih dahulu nih. Ada contoh, pertama belajar daring, PRMTK, ngerangkum IPS, buat video penjas, tidur, beli susu adik, dan semua kegiatan kalian buat list terlebih dahulu. Kedua, priority scale atau skala prioritas. Ada 2 hal yang di sini yang paling penting. Yang pertama, urgent, yaitu harus dilakukan segera, dan important, kegiatan yang penting untuk dilakukan. Oke, terkait dengan skala prioritas, di sini ada matriks yang dikembangkan oleh Dweck and Schauer yang disebut dengan Schauer Decision Matrix. Ini masih berhubungan dengan urgent dan important tadi. Di sini ada 4 kuadran yang harus kalian ketahui. Yang pertama yakni kuadran yang important dan urgent, yakni hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Itu masuk ke dalam kuadran do. Itu adalah hal yang harus kalian lakukan saat ini juga. Contohnya belajar daring, mandi, makan, hal sholat gitu. Ini kan hal yang nggak bisa kalian tunda-tunda, harus saat itu kalian kerjakan. Kemudian yang kedua adalah hal yang important but not urgent. Ini adalah hal yang penting tapi tidak mendesak. Ini masuk ke dalam kuadran decide. Ini adalah hal yang bisa kalian masukkan ke dalam list untuk kalian kerjakan tapi tidak sekarang, nanti mungkin sore malam gitu. Contoh mengerjakan PR, tentang membuat video. Yang ketiga, hal yang urgent but not important. Ini adalah hal yang mendesak tapi tidak terlalu penting. Ini masuk dalam kuadran delegate. Artinya bisa orang lain yang menggantikan kalian untuk mengerjakan itu. Contoh, ganti galon. Itu kan penting. Kalau nggak ada galon kalian nggak bisa minum. Tapi kan nggak harus kalian yang mengerjakan. Dan yang terakhir adalah hal yang not urgent dan not important. Tidak mendesak dan tidak terlalu penting. Masuk ke dalam kuadran delete. Artinya kalian bisa menghapus agenda ini kalau misalkan waktu kalian tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga, setelah tahu bagian-bagiannya, kalian juga harus membuat daftar agenda harian. Nah, ini contohnya kalian buat list agenda per harinya, dan itu dari bangun tidur sampai kalian mau tidur lagi, kalian buat list kegiatannya itu apa aja secara mendetail. Dan ini adalah hal yang harus kalian ingat bahwa cukup atau tidaknya waktu dalam satu hari itu kalian yang menentukan. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Pastikan kalian bijak dalam menggunakan waktu tersebut. Oke, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan, yakni buat matriks putusan yang dikembangkan oleh Schauer ya. Dan silahkan berkomentar di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa Memi jelaskan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.